Oke, halo guys. Jadi di sini aku bakal ngejelasin di bagian tab dashboard anggaran di Smart Master Plan ini yang kalian bisa gunain di tablet, di laptop, ataupun di handphone kalian. Kita langsung aja ke caranya. Nah, di sini itu ada bagian anggaran terencana, di mana ini itu adalah nominal ataupun gaji ataupun THR kalian, jumlah THR kalian yang akan kalian anggarin. Misalkan gaji plus THR kalian ada di 8 juta, kalian bisa terusin untuk 8.000 aja dan dia akan otomatis menjadi 8 juta. Di sini ada sisa anggaran dan juga ada persentasenya. Jadi kalau misalkan persentasenya ini full hijau, itu berarti kalian bisa membudgeting. Tapi kalau misalkan ini full merah, berarti kalian lebih impulsif dan kalian ada harus yang ada dikurangin lah pokoknya. Jadi di bagian ringkasan di sini aku udah nyatet juga pengeluaran-pengeluaran yang akan digunakan di periode Ramadan dan juga Lebaran. Misalkan di bagian hampers, kalian punya anggaran ataupun kalian ngeanggarin untuk bagian hampersnya itu di 400.000, kalian tulis 400, terus ternyata aktual budgetnya itu dia ada di 500, berarti nanti dia akan ada selisih 100.000, dan yang sudah dibayar ini ketika kalian harus berhutang terlebih dahulu, atau kalian DP terlebih dahulu, misalkan kalian ada hutang 200.000 lagi 300, jadi dia akan pembayarannya akan menjadi 200. Nah, untuk dekorasi ini sama. Misalkan kalian nganggarin itu dekorasi di 500, terus ternyata aktual budgetnya itu di cuma 400 doang, dan full udah dibayar full jadi 400, jadi dia akan menjadi 0. Makanan dan kue. Nah, makanan dan kue ini, itu misalkan kalian anggarin 1.000, sejuta berarti aktual budgetnya tadi 900.000 doang. Dan sudah dibayarnya itu masih ada hutang 300.000, berarti ada di 500, sorry, 600, 700, 600 berarti. 600.000. Terus buka bersama, misalkan kalian ada buka bersama nih, terus kalian anggarin ya 100.000 lah, misal. Terus ternyata aktual budgetnya itu malah lebih, ternyata ada yang lain, gak cuma di teman kantor doang, teman sekolah, ternyata di 200.000. Di sini akan minus, terus apakah udah dibayar semua, ya udah kalian tulis. Di sini ada transportasi mudik, misalkan transportasi mudiknya cuma 400, terus karena kalian udah sering transportasi mudik, udah ada juga, terus ini udah bayar semua, jadi aku 0. Mungkin kalau misalkan kalian mau ngirim sesuatu yang di saudara jauh, misalkan anggaran kalian cuma di 500, ternyata aktual budgetnya di 300.000 doang, dan terus sudah dibayar full, jadi 0, terus zakat dan sedekah, kalian anggarinnya di 300, biasanya zakat fitrah. Kalau misalkan ke yang lain juga, kalian bayarin yang lain, terus aktual budgetnya ternyata lebih di 450, terus udah dibayar full. Dan di sini ada pakaian lebaran misalkan buat untuk keluarga ataupun buat kalian diri sendiri doang. Ya kan kalian anggarin di 500.000, ternyata ada nominalnya 400.000 doang aktual budgetnya. Terus udah dibayar karena kalian pre-order, jadi cuma setengahnya aja, 200. Terus kemudian ada hiburan dan juga liburan. Misalkan kalian hiburan misalnya nongkrong, nonton bioskop atau apapun itu, kalian anggarinnya sejuta. Sejuta, ternyata aktual budgetnya lebih nih di 1.100, terus 1.100, jadi kan untuk di 1.100. Terus kalian ada hutang nih ke teman kalian, misalkan hutangnya di 200, jadi berarti kalian tambahin 900 di sini. Lain-lain di sini itu adalah yang nggak masuk ke kategori ini, yang ada di periode sama Ramadan dan juga Lebaran. Di lain-lain ini kalian bisa tambahin, mungkin kalian anggarin ya 1.000 juga, sejuta, ternyata nggak sampai, cuma 500.000 doang. Dan itu masih ada sisa 500, dan bagian sudah dibayar cuma ada 500 gitu. Jadi di sini adalah bagian untuk kategori di ringkasan ini adalah pengeluaran kalian selama periode Ramadan dan juga Lebaran. Di sini akan tercatat untuk anggaran terencana, terus persentase tersedia kalian di 35%, dan sisa anggaran kalian di 2.850. Nah, oh ya, di sini aku ada tambahan sedikit. Di kategori ringkasan ini, itu bisa disesuaikan dengan preferensi kalian. Misal, kalian pengen mengganti si hampers ini dengan apa ya, kayak sembako deh. Di sini kalian bisa pergi ke baca dulu, kalian ganti jadi sembako, dan otomatis di sini dashboard anggaran ini akan menjadi ke sembako juga. Jadi kayak gitu guys. Oke, selanjutnya itu di bagian daftar belanja lebaran. Di sini misalkan kalian pengen belanja nih, kalian bisa includein di sini. Misal belanjanya kue kering nastar. Buat siapa? Buat ibu. Terus jumlahnya 100.000. Nah, catatannya beli di pasar lebih murah. Tuh. Terus selanjutnya kalian pengen buat beli marjan juga, sirup. Terus buat ibu, buat puasa, jumlahnya ya di 40.000 doang. Terus beli di pasar juga. Terus kalian pengen beli baju koko. Baju koko buat adik sama bapak. Kalian anggarin di 200.000, terus belinya beli online. Lebih murah. Si ibu juga pengen, ya, seganis ibu,
20.000, terus jumlahnya 100, beli online, lebih murah. Terus selanjutnya misalkan kalian pengen beli kurma buat keluarga, terus jumlahnya 100.000 deh. Katanya beli langsung, beli langsung lebih banyak. Terus selanjutnya em, parcel mungkin, terus buat semuanya atau buat bibi, terus jumlahnya 100.000. Terus tambahin parcelnya, kirim lewat JNT. Jadi kayak gitu ya untuk di bagian daftar dan belanja lebaran ini. Oke, selanjutnya kalau misalnya kalian udah buat daftar belanja lebaran nih yang pengen kalian beli, tentunya kalian bisa ke bawah. Di sini ada bagian rincian dan detail pengeluaran. Nah, bedanya apa sama di atas? Kalau di atas itu lebih ke arah garis besarnya kalian. Misalkan makanan dan kue itu kalian anggarinya di sejuta. Nah, di bawahnya itu lebih rinci lagi. Sengaja aku buatin buat kalian lebih nge-tracking pengeluaran kalian itu apa aja sih yang keluar. Misalkan di sini ada diagram juga ya BTW. Jadi nanti kalau misalkan ini udah terisi, dia akan terisi otomatis untuk si diagramnya. Tanggal tanggal pertama puasa tuh nanti di 18 ya. Kita sesuaiin aja tanggal 18. Untuk kategori biaya nih, misal kalian beli makanan dan kue, terus kalian beli paket kue kering. Nah, anggarannya berapa? Awalnya kalian nganggarin 80.000, terus ternyata total budgetnya kurang di 80, misalkan 60.000 doang. Ya akan otomatis terisi lah. Terus sumber dananya, nah di sini aku buatin sengaja, jadi buat kamu yang nggak mau ribet dan kayak pengeluarannya itu kecil-kecil ataupun besar, kamu bisa sesuai di sini, karena rekening satu, terus pembayaran lunas, terus tipe pembayarannya apa, pakai e-wallet, kris, tunai atau transfer bank, pakai transfer bank, misal penerima vendor, misalkan beli di toko kue, data detail, beli habis pulang kerja, misalkan kayak gitu. Nah, terus ini bisa ditambahin lagi nih. Nah, untuk 18 Februari, kalau misalkan kalian ternyata di 18 Februarinya ini ada pengeluaran lagi, kalian bisa tambahin lagi untuk 18 Februari, untuk pengeluaran apa, misalkan kalian bukber deh, agak keren juga ya, baru pertama kali puasa udah langsung bukber. Nah, untuk bukbernya sendiri, misal bukber teman kerja, budgetnya 100.000 anggarannya, terus aktual budgetnya ya pas 100.000. Terus kalian pakai rekening satu, terus kalian bayar DP dulu ternyata, kalian pay QRIS, misalkan kalian DP ke teman kantor, terus data detail besok baru dibayar full. Tuh. Nah, terus selanjutnya di hari kedua Ramadan nih, misal kalian ada pengeluaran apa? Misalkan kalian ada pengeluaran makanan dan kue ataupun hampers. Kan kalian pengen buat dekorasi. Dekorasinya tuh kayak lampu, lampu yang suka beli online. Lampu, terus anggarannya ya 50.000. Ternyata dapat diskon nih, 20.000. Terus kalian pakai rekening satu, lunas, transfernya pakai transfer bank, beli Shopee, misalkan beli di Shopee, terus dapat promo. Jadi simpelnya kayak gitu aja guys. Jadi thank you yang udah dengerin. Kita bisa next untuk nanti kita bahas lanjut.